Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Pramono SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasuruan, tepatnya di kelas 99A. Hari ini saya akan melakukan coaching tentang pembelajaran berdiferensiasi, tepatnya di kelas 4 di Satuan Pendidikan SDN Tambak Kelapa 3 Kabupaten Pasuruan. Di samping saya sudah ada teman sejawat saya, yaitu Bapak Rudi Prasetyo SPD. Beliau merupakan salah satu guru di lembaga kami, dan kebetulan dia juga mengajar sekaligus menjadi wali kelas di kelas 4. Untuk itu, monggo Pak Rudi, silakan diperkenalkan diri. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini saya dipercaya oleh Bapak Adi Pramono SPD sebagai coaching. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rudi Prasetyo SPD sebagai guru kelas 4, yang mana saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran IPAS bab 1 tentang fotosintesis, yang jumlah siswanya sebanyak 28, terdiri dari 17 perempuan dan 11 laki-laki. Di sini pembelajaran diferensiasi akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok visual, yang kedua adalah kelompok kinestetik, dan yang ketiga kelompok auditori. Bagian Mbak Adi. Iya. Terima kasih Pak Rudi untuk perkenalkannya. Baik Pak Rudi, kita langsung ke materinya ya. Untuk hari ini pembelajaran Pak Rudi akan melakukan pembelajaran materi apa Pak Rudi? Ini kebetulan materinya adalah tentang fotosintesis, yang mana nanti anak dikelompokkan menjadi 3. Yang minat belajarnya masih kurang, saya masukkan ke kelompok kinestetik atau yang suka dengan lapangan itu. Untuk yang kedua adalah visual, bagi anak yang suka keterampilan menempel, ya, puzzle. Yang terakhir adalah kelompok auditori. Yang auditori ini adalah untuk anak yang suka gemar membaca dan pendengaran yang bagus. Baik Pak Rudi, tujuan pembelajaran hari ini yang ingin dicapai dalam materi ini apa kira-kira Pak Rudi? Untuk pembelajaran tentang fotosintesis, setidaknya anak ini mengetahui apa sih manfaat dari fotosintesis itu, yang dari semula anak tidak mengerti fotosintesis. Dari proses tumbuhan ini makannya apa, nanti dengan kita pembelajaran fotosintesis anak menjadi tahu. Baik Pak Rudi, mungkin ada atau hal-hal apa yang sudah disiapkan Pak Rudi untuk pembelajaran berdiferensiasi? Untuk pembelajaran diferensiasi, kebetulan saya sudah menyiapkan diantaranya yaitu tumbuhan hidup langsung untuk anak yang untuk kinestetik. Nanti untuk auditori saya siapkan dengan tugas-tugas kelompok. Yang visualnya saya siapkan dengan visual kayak menggunting, membuat puzzle. Jadi sudah saya siapkan materinya. Baik Pak Rudi, kira-kira hambatan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini apa ya Pak Rudi ya? Ketika Pak Rudi hadapi, monggo Pak Rudi dijelaskan. Kebetulan kan di sini saya di Kecamatan Lekok ya. Kecamatan Lekok ini yang notabene dekat dengan pantai, yang garis pantai. Jadi anak-anak ini untuk minat belajar masih kurang. Jadi kebanyakan anak ini sukanya ke bagian kinestetik atau yang praktek-praktek langsung. Jadi untuk pembagian kelompok itu saya kesulitan untuk yang kelompok auditorinya. Visualnya lumayan. Baik Pak Rudi, untuk menyikapi hal tersebut, kira-kira usaha apa yang Pak Rudi lakukan agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik? Yaitu tadi untuk menyikapi hal tersebut,
saya memberikan bimbingan-bimbingan pada anak-anak bahwasanya walaupun anak-anak dibagi ke kelompok auditori, visual dan kinestetik itu sebetulnya sama, cuma minatnya saja yang berbeda gitu aja. Baik Pak Rudi, mungkin ada kiat-kiat atau apa namanya media yang harus disiapkan sehingga anak ini bisa lebih menarik atau lebih antusias ketika pembelajaran ini berlangsung Pak Rudi? Kebetulan ya untuk yang kinestetiknya sudah saya siapkan, yaitu dengan daun yang masih basah, terus itu gelas bekas sama air yang nantinya kita masukkan tumbuhan itu ke dalam wadah tersebut. Jadi anak-anak itu akan merasa tertarik kalau daun itu dimasukkan ke dalam air, walaupun sudah dipetik ternyata fotosintesis itu masih tetap berjalan. Yaitu dengan apa? Tadi ini secara teori nanti fotosintesis tetap berlangsung walaupun daun itu sudah dipetik. Itu nanti anak-anak yang bikin tertariknya di situ. Gitu Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Untuk selanjutnya gimana? Sini Pak Rudi. Dari masing-masing kelompok ini mungkin ada dari salah satu atau dua siswa yang memang butuh perhatian khusus yang perlu Pak Rudi lakukan. Untuk perhatian khusus sebenarnya saya juga memiliki 4 siswa yang masih belum bisa membaca dan menulis lancar. Jadi literasinya itu masih saya usahakan terus, yaitu dengan cara memberikan bimbingan-bimbingan khusus untuk ke-4 siswa saya ini nanti. Baik Pak Rudi. Harapannya, jadi setelah tadi Pak Rudi sudah menyiapkan medianya, terus juga sudah membagi beberapa kelompok berdasarkan minatnya, yaitu kinestetik, audio maupun visual. Harapannya setelah nanti pembelajaran ini selesai, yang Pak Rudi inginkan terhadap masing-masing kelompok atau keseluruhan siswanya di kelas itu seperti apa Pak Rudi? Ya, karena tadi dibagi 3 kelompok ya. Harapan saya untuk yang kinestetik yaitu tadi anak bisa langsung praktek mengerti proses fotosintesis itu ternyata juga sangat penting bagi makhluk hidup. Kalau seumpama nanti fotosintesis itu tidak ada, otomatis semua kehidupan di dunia ini juga akan musnah. Untuk yang visual ini kan itu Pak, menempel-nempel itu kayak puzzle ya itu. Itu nanti juga memberikan suatu khusus untuk anak-anak, keterampilan secara khusus bagaimana untuk otak kanan dan otak kiri ini bekerja agar mengerti kalau fotosintesis itu juga penting. Yang terakhir yaitu kelompok auditori ini saya kasih tugas yaitu dengan cara menyimak atau mengisi langsung tes-tes itu. Harapan saya untuk auditori ini adalah bisa memperlancar literasi dan daya pikirnya. Gitu. Wah, sudah memang betul-betul direncanakan dengan baik untuk pembelajaran hari ini Pak Rudi ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi Pak Rudi benar-benar sudah menerapkan langkah-langkah yang menurut saya sudah tepat, tinggal nanti eksekusi di dalam kelas. Semoga nanti pembelajaran dan harapan pembelajaran serta prosesnya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik. Amin. Terus harapannya pun kepada semua siswa terutama di kelas 4 yang Pak Rudi ampuh itu bisa menyerap ilmu dengan baik. Amin. Dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Rudi ya, kira-kira dalam pembelajaran berdiferensiasi ini menurut Pak Rudi itu kesulitannya apa? Atau memang karena Pak Rudi sudah mengerti karakter siswa masing-masing sehingga Pak Rudi sudah memetakan kelompok berdasarkan minat tadi?
Ya, terima kasih ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi saya kira tidak ada minusnya ya. Kayaknya saya ini kok tidak dulu-dulu saja menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Ternyata minat anak itu berbeda-beda dan hasilnya sangat nyata Pak, sangat nyata, memang betul-betul nyata. Jadi antara anak yang pandai, apa istilahnya pandai itu ya, yang mampu lah. yang mampu ya, yang mampu, yang sedang dan yang kurang itu ternyata itu punya minat masing-masing. Jadi saya juga beranggapan kenapa sih kok tidak dulu-dulu saja pembelajaran diferensiasi ini saya terapkan di kelas saya. Baik Pak Rodi, karena tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang mulai dari media pembelajaran yang sudah disiapkan, terus Pak Rudi juga menjabarkan langkah-langkah pembelajarannya tadi dengan gamblang, terus Pak Rudi juga di situ sudah sudah menjelaskan harapannya terhadap muridnya. Jadi mungkin praobservasi hari ini atau kegiatan praobservasi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya Adi Pramono SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 dan juga Pak Rudi Prasetyo SPD selaku guru kelas 4 di UPT Satuan Pendidikan SD Antamar 3 mengucapkan mohon maaf atas kekurangan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak? Kabar kalian baik? Alhamdulillah, Pak Guru sangat senang jika keadaan anak-anak sangat baik ya. Untuk hari ini sebelum pelajaran dimulai anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, kalau masuk semua berarti absennya penuh ya ini ya. Absen masuk. Ya berdoa mulai. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari fotosintesis. Lanjut ya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak tolong ambil bukunya sama pensil dan atau bolpen. Silakan ditulis. Silakan ditulis ya, sesuai dengan kata definisional. Ini adalah sedih. Ya. Jadi anak-anak ini dalam keadaan senang apa sedih? Coba. Sudah?
Ya. Coba dulu ke kelompok 1 dulu ya. Diwakili oleh Ica. Gimana katanya Ica? Kok sedih nih? Kenapa alasannya? Karena pelajaran belum dimulai. Pintar sekali. Karena pelajaran belum dimulai. Jadi sedih. Penasaran apa sih fotosintesis itu? Nah, ini adalah anak yang bagus ya. Pelajaran belum dimulai masih pada sedih. Ya. Kita lanjut kita membuat semangat kelas ya. Dimasukkan. Nanti dijemur selama 15. Menyanyikan lagu fotosintesis yang antusias biar kita tahu apa sih fotosintesis itu ya. Penting apa tidak fotosintesis itu? Penting apa tidak? Ayo, 1, 2, 3. Kelompok 1 visual ya. Visual coba Mukarrom apa untuk mempresentasikan dari kelompok Mukarrom coba ya. Saya akan mempresentasikan bahwa fotosintesis sangat penting bagi tumbuhan. Betul? Kelompok atau kelompok B. Sekarang kelompok auditori karena kelompok kinestetik masih dalam proses ya. Kelompok auditori Sal masih duluan atau saya Sal nggak mau dibaca ya yang keras. Apa saja hasil fotosintesis itu? Jawabannya adalah tumbuhan, buah, daun, dan bunga. Oh, maksudnya adalah kelompok auditori ini adalah apa saja hasil fotosintesis itu? Tumbuhan bisa menghasilkan buah, daun, dan apa? Bunga.
Gambarnya bagaimana? Risma? Gambarnya? Bagus banget. Masa hanya kata-kata bagus banget. Selain itu? Sangat menarik. Sangat menarik ya. Tadi kelompok 1 membuat puzzle ya. Membuat puzzle proses fotosintesis ya. Sekarang gantian. Sekarang kelompok 1 menanggapi kelompok kinestetik. Maju depan ya. Ayo, Mukarram, kawan. Nah, bagaimana? Mukarram menanggapi kelompok kinestetik yang praktek langsung tadi, yang mempresentasikan Risma bahwa walaupun sudah dipetik tetap berfotosintesis. Mukarram betul nggak salah? Betul ya. Tugas individu anak-anak. Tugas individu ini dikerjakan selama 10 menit ya. Pak Guru akan membagikan tugas individu. Karena tadi tugas kelompok sudah, sekarang tugas individunya. Tetap ya tentang fotosintesis. Sudah dilihat di slide papan. Anak-anak, kita merefleksikan pada pembelajaran kali ini bahwasanya para anak, fotosintesis adalah proses masak makanan pada tumbuhan dengan ya cahaya atau sinar matahari. Ya, jadi fotosintesis itu memerlukan bantuan sinar matahari. Tepuk tangan untuk Mas Pak. Ya. Lanjut ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini anak-anak sudah lain ya dengan yang tadi. Anak, perasaan anak-anak senang apa sedih? Senang apa sedih? Sudah mempelajari fotosintesis ini senang apa sedih? Senang ya. Sahal senang apa sedih? Senang. Risma senang apa sedih? Senang. Yang lain? Ya. Untuk kelompok visual senang apa sedih? Kurang semangat, senang apa sedih? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sekian anak. Sebelum ditutup, saya memimpin doa untuk pulang. Walhasil ya. Ya, anak. Ditulaskan. Siaga berdoa mulai. Pak Guru sangat terima kasih ya. Anak-anak sangat antusias untuk pelajaran tadi tentang fotosintesis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Lili? Alhamdulillah sehat. Tadi bagaimana? Alhamdulillah ibu sehat. Sudah siap kita dengan praktek coaching seusai observasi dari rekan sejawat? Sudah siap. Siap bu. Sebelumnya saya perlu menyampaikan bahwa nanti
coaching kita ini menggunakan alur kita, di mana nanti harus dirumuskan tujuan, disampaikan, kemudian I-nya, identifikasi masalahnya, paparkan juga, lalu setelah itu rencanakan aksi untuk R-nya, dan tanggung jawab daripada aksi yang sudah direncanakan tadi pada bentuk coaching. Baik, pada kesempatan kali ini coaching kita ini akan disampaikan oleh Bapak Adi Pramono sebagai coach dan juga Pak Rudi sebagai coach. Kami persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan coaching terhadap semua sejauh saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Adi Pramono SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Di samping kiri saya ada Pak Rudi Prasetyo SPD. Dia adalah teman sejawat saya sekaligus guru dari kelas 4, tepatnya di UPT Satuan Pendidikan SDN Tambak 3. Di sebelah kiri beliaunya ada Ibu Ari Kurniawati selaku PP CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Baik, akan saya mulai kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak Rudi? Alhamdulillah baik. Baik Pak Rudi, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching yang mana kegiatan coaching hari ini saya akan menerapkan alur kita. Alur kita itu jadi nanti saya akan menanyakan tentang identifikasi, tujuannya apa, yang kedua identifikasi, yang kedua rencana yang akan Pak Rudi lakukan terhadap pembelajaran di kelas, dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab dari apa yang sudah Pak Rudi lakukan atau kegiatan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Baik, akan saya mulai Pak Rudi ya. Tujuan pembelajaran Pak Rudi hari ini itu seperti apa Pak Rudi? Monggo jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Untuk baru izin tadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, saya kebetulan pada hari ini saya menerapkan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 tentang fotosintesis. Jadi tujuannya bagaimana anak bisa menjadi senang dengan pembelajaran model diferensiasi pada mata pelajaran IPAS bab 1 tentang fotosintesis. Baik Pak, kira-kira nanti pembelajaran yang Pak Rudi akan terapkan itu berupa apa mungkin, atau berupa kelompok atau bagaimana? Coba dijelaskan Pak Rudi. Sesuai dengan diferensiasi ini, saya akan menerapkan kepada membaginya menjadi 3 kelompok tadi ya. Yang satu adalah visual, yang satunya adalah kinestetik, dan yang satunya adalah auditori. Yang mana ketiga kelompok itu saya bedakan antara minat anak-anak yang berbeda-beda, sehingga anak yang suka dengan gambar-gambar saya masukkan ke dalam visual, anak yang senang di lapangan itu nanti saya masukkan ke dalam kelompok kinestetik, dan yang terakhir anak yang senang dengan membaca, menulis itu nanti saya masukkan ke dalam auditori. Baik Pak Rudi, Pak Rudi tadi sudah menjelaskan tentang alur kita, yaitu R-nya, yaitu rencana yang akan Pak Rudi lakukan. Jadi Pak Rudi sebelum saya tanya ini sudah menjelaskan terlebih dahulu tentang rencananya, pembelajarannya. Terus kemudian Pak Rudi, ketika nanti Pak Rudi sudah melaksanakan itu kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan cara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu visual, audio, dan juga kinestetiknya. Tentunya harapannya Pak Rudi itu dengan pembagian kelompok seperti itu, kegiatan pembelajarannya seperti apa harapannya Pak Rudi? Kebetulan di kelas saya itu ya Pak Adi, ada 4 siswa yang masih belum bisa membaca lancar. Jadi tujuan saya ini ke 4 anak ini bagaimana caranya biar mengerti apa sih maksudnya fotosintesis itu. Jadi anak yang masuk ke dalam kelompok kinestetik itu nanti langsung praktek langsung, menjadikan anak sampai ingat itu sampai akhir hayat. Dan yang lebih
pandai, jadi biar lebih tambah lancar. Mungkin dari kegiatan tersebut tadi juga berarti sudah menyebutkan ada beberapa kendala terkait dengan kemampuan daripada beberapa siswanya tadi, dengan harapannya dengan menerapkan pembelajaran diferensial ini yang awalnya itu kurang aktif atau belum memahami tentang mungkin membaca juga dengan dibentuknya kelompok menjadi 3 seperti ini, harapannya Pak Rudi anak ini lebih aktif sehingga lebih memahami dan juga bisa membaca dari kegiatan berkelompok ini Pak Rudi. Mungkin dari kegiatan ini Pak Rudi kira-kira apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Pak Rudi dalam penerapan pembelajaran diferensial. Jadi, saya menerapkan pembelajaran diferensial ini berhasil, indikatornya seperti apa? Itu Pak Rudi ya. Ya, menurut saya tolak ukur untuk keberhasilan pembelajaran diferensiasi ini adalah semua siswa atau menurut saya itu menjadi senang ya. Jadi mengerti apa sih fotosintesis itu. Sebelumnya yang mungkin istilah fotosintesis dikira anak itu mungkin hal-hal yang baru, jadi kurang menarik. Akhirnya sekarang ini anak semua bisa dan mengerti maksud apa fotosintesis itu. Alhamdulillah kelas saya dengan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran IPAS bab tentang fotosintesis berjalan dengan lancar. Itu ya. Iya. Terus sebelum saya mengakhiri untuk bikin kegiatan coaching hari ini, jadi dari beberapa pengalaman yang Pak Rudi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi harapannya Pak Rudi itu anak lebih mengenal karakternya masing-masing, bahwa metode yang dilakukan oleh Pak Rudi ini sudah tepat diterapkan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Itu sebelum saya mengakhiri, mungkin ada refleksi sedikit dari Pak Rudi tentang kelebihan berdiferensiasi seperti apa, sehingga menjadi motivasi bagi teman-teman lain, teman-teman sejawat yang ada di SDN nomor 3. Seperti itu Pak. Monggo silakan. Terima kasih ya. Sebelum saya mengenal pembelajaran diferensiasi, saya memakai pembelajaran yang model lama, model terdahulu. Semenjak saya mengerti apa itu diferensiasi, saya menjadi tertarik, saya terapkan pada maupun yang lain. Jadi ternyata pembelajaran ini memang sangat-sangat berguna bagi saya, terutama yang terutama daerah-daerah pesisir seperti Bapak Tiga ini. Itu aja Pak. Tidak. Baik. Bu Ari selaku WP, Pak Rudi selaku teman sejawat saya, dan saya selaku juga angkatan 11. Demikian kegiatan coaching hari ini. Kurang lebihnya saya pribadi mengucapkan permohonan maaf. Wakhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa Baik. Ya, terima kasih Pak Adi yang sudah membersamai coaching dalam kegiatan coaching kita kali ini, betul-betul menggali apa yang ingin disampaikan oleh coaching terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan di kelas 4 untuk materi pembelajaran IPAS khususnya fotosintesis. Dari kegiatan tadi untuk alur tirtanya sudah tampak ya, dari mana tujuan itu sudah disampaikan, ingin agar keempat siswa yang tadi belum paham terkait dengan fotosintesis itu apa, itu sudah bisa tertangani. Kemudian di sini juga Pak Rudi sudah mengidentifikasi masalah ya. Juga Pak Rudi sudah merencanakan aksi yang akan Pak Rudi berikan sebagai formula kepada muridnya dalam menangani kebutuhan belajarnya.
dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan tanggung jawab dari itu semua sudah dilakukan, dan Pak Rudi menyatakan bahwa pembelajaran dengan berdiferensiasi itu keberhasilannya menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf dari kami. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.